beda-beda nih. Ada dulu yang naik spiritualnya dulu naik gitu, supranaturalnya baru naik gitu. Ada juga yang supranatural dulu baru diikuti sama spiritual. Nah, yang bahaya yang dua-duanya naik secara bersamaan. Gue pernah untuk mencoba meninggalkan semuanya ya, termasuk meninggalkan keluarga gue sendiri. Pernah gitu, sampai gue kabur dari rumah, gue ngerasa kayak udah gue mau lepas tangan sama semuanya gitu. Gue udah bosan aja gitu ya. Sama kayak gini gitu, gue nggak mau. Gue memang punya sensitivitas yang gue ngerasa ya gue bisa dengar suara hati orang gitu. Kalau orang yang perlu bantuan, perlu uang gitu, gue tuh bisa tahu gitu. Bener gak sih kalau kita ngomongin soal spiritualitas itu sebenarnya udah lintas agama? Bener. Sudah benar ya? Bener, makanya kenapa, coba lihat deh. Kemarin-kemarin kan gue pergi ke tempat 5 agama. Iya kan nggak tahu kita, karena kan Anda di private ya. Saya bisa follow aja karena, nah ini gue mau nanya nih. Nah gue mau nanya. Para anggota sekte pun sudah bersorak yang gembira. Nah, iya kan? Ya Anda ngomong begitu, iya. Tapi kan Anda di private ya. Gimana para netizen semua tahu kalau Anda ke tempat 5 agama itu ya? Mohon maaf, sabar Pak. Oh enggak, Gini, saya tetap sabar. Saya tetap sabar, Takutnya, cuman saya semangat aja gitu ya. Gitu. Ya silakan. Jadi, mau nanya apa? Ya itu, pertama itu dulu deh. Nanti setelah itu baru yang pertanyaan kedua, kenapa kok gue bisa sampai di approve? Oh iya. Oke. Itu dipilih-pilih sih. Nah, jujur, dari beberapa nah dulu yang tadi yang mana? 5 agama. Oh iya, 5 agama. 5 agama. Jadi kan memang gue harus ke tempat ibadah 5 agama gitu kan. Dan itu udah dipesenin gitu ya istilahnya. Iya, sudah dipesenin, dan sebenarnya udah dari jauh-jauh hari, dan due date-nya itu terakhir sebelum tahun baru. Oh. Makanya kenapa Berarti gue ada bilang, kemarin. sebenarnya kenapa gue bilang sama lu, gue tahu sampai awal tahun baru bisa karena gue sibuk ini gitu. Gue sibuk yang ini gitu, bukan sibuk merayakan tahun baru barbekyuan sama anggota sekte yang gak seberapa ini ya. Oh gitu. Bukan itu gitu. Jadi sibuknya ya ada karena ada perjalanan ini gitu. Jadi kan harus tugas lah ya. Iya, due date-nya itu sampai sebelum ganti tanggal. Itu sama kayak skripsi ya, ada due date segala ya? Ada. Semua tuh pasti ada due date-nya. Kalau misalnya lagi mengemban misi yang maksudnya gue jadi penasaran, lu bisa dapat misi itu sampai dapat due date-nya itu dari feeling doang, atau dapat mimpi, atau dapat bisikan-bisikan, apa gimana? Gue penasaran banget. Dari ya banyak mimpi bisa. Terus misalnya kayak lagi mandi tiba-tiba denger suara. Terus atau enggak misalnya kayak lagi tidur tiba-tiba dibangunin. Cukup nggak tenang ya kehidupan Anda ya? ya? Roller coaster. Parah sih, roller coaster parah gitu. Jadi itu alasannya juga mungkin Tuhan lebih menginginkan lu jomblo kali ya. Maksudnya jadi bisa kesini kesono. Jadi lebih fokus. Menjalankan tugas lu gitu ya. Lebih fokus. Soalnya kan maksudnya kayak gini. Selain di lain dari dunia yang ini kan juga ada dunia gue sendiri ya. Dunia maksudnya gue mesti sama keluarga apa segala macam. Kemarin kan lu nganterin bokap lu untuk operasi. Gitu ya. Kayak gitu juga. Jadi kalau misalnya mesti kepecah lagi nih, gue belum tentu bisa handle kan. Mungkin Tuhan berpikiran, oh kalau gue pecah lagi nih anak nih, buat misalnya punya pasangan gitu, apakah dia bisa handle atau enggak. Sedangkan hidupnya aja kalau bisa dibilang mau gila, dia gila gitu. Untung anggota sekte Anda nggak gila ya? Udah gila, justru udah gila. Makanya kan, sampai pada ngambil cuti itu kan udah gila kan. Oh iya sih, iya sih, itu gila sih ya. Cuma demi podcast ini ya, jadi penonton bayaran gitu. Nggak dibayar lagi ya? Nggak dibayar ya, dibayar sama teh eco doang. Nanti sama ini doang dibayar udah pada girang gitu kan. Gila nggak sih? Gila banget. Oke. Gue jadi penasaran. Ketika lu sampai ke sana, kan lu diwajibin sampai ada due date-nya. Berarti itu ada hubungannya juga sama kayak dunianya, dimensinya mereka juga ada tugas itu kali ya. Lu harus datang ke sana gitu ya. Sebenarnya kalau kemarin sih memang gue kan datang ke sana pun gue sembahyang. Benar-benar sembahyang. Berarti sembahyang 5 agama. 5 agama. Kecuali yang pas di gereja katedral karena nggak bisa masuk. Iya, tapi kita di luarnya, tapi tetap masih melakukan sesuai dengan kepercayaan kan. Terus misalnya kayak waktu pas mesti masuk ke pura gue masih pakai kebaya, ya gue pun ikutin mesti pakai kebaya gitu kan, segala macam. Tapi ya sebenarnya yang gini, mungkin kalau orang mikirnya gini, kenapa kok
Bun Islam tapi kenapa di pura dia sembahyang apa segala macam gitu. Tapi Apalagi sorry ya, kayak pakai begini kan. Ini Oh, harusnya iya. kan buat orang Bali. iya ini kan Ya. ini kan kemarin gara-gara abis melukat di Bali kan dikasih begituan, tridatu, ya. gelang tridatu. Jadi sebenarnya gini, karena pada saat kesana pun doanya pun universal. Jadi doanya tetap ke ya Tuhan. Ke Tuhannya kita lah ya. Betul, ke Tuhan Apapun kita. agamamu itu, Iya. Tuhannya kita. Tapi kan yang dipinta juga bukannya gue minta untuk menjadi kaya raya atau mau biar makin sakti atau gimana, enggak. Yang gue pinta adalah supaya kerukunan umat beragama, doanya. Itu Jadi tugas Anda tuh cukup luar biasa sekali ya. sangat membagongkan. Jadi siap-siap anak-anak asuhnya. Anak-anak asuh, kalau kayak kemarin si Adam ngomong pasukan-pasukan ya. Nah, berarti ini pasukan-pasukannya siap-siap ikut jadi bagong juga ya. Anggota sekte ini yang seberapa, ya siap-siap menjadi lebih aneh daripada sebelumnya. Oke. Nah, balik ke kenapa sih kok gue bisa di-approve? Oh ya, benar. Gue penasaran loh. Gue benar-benar penasaran karena ketika gue ngobrol waktu itu sama si Tom, Tom bilang, Bun tuh nggak asal loh terima orang, approve orang untuk bisa ngelihat IG-nya gitu kan. Dan gue waktu itu gue di-approve loh, gue bilang. Gue sampai kaget gitu. Karena gini, sebenarnya Instagram gue itu gue post itu kan memang benar-benar apa adanya, kan nggak ada, maksudnya gue nggak ada pencitraan, nggak ada Jadi apa. nggak ada apa-apanya gitu ya. Ya maksudnya apa kayak gue, adanya kan? iya maksudnya Iya. kayak gue nongkrong di pinggir jalan aja gue posting gitu Iya. kan, terserah gue dong. Yoi. Ini ibarat kata kan Instagram gue mau gue apain. Yes. Nah orang yang pengen masuk ke Instagram gue kan harus bisa terima gue apa adanya juga. Kok lu tahu dari mana gue menerima lu? Enggak, misalnya. Oh, oke, ini kan oke, masih oke. misalnya. Gue cukup emosi ya, berarti gue mesti belajar Sabar, tone down lagi makanya ya. coba diminum ini. Oh, diminum lagi, Coy, gila ya, lama-lama. Coy ini bisa meredakan panas dalam emosi ya kan. Ini bisa merendahkan Ini juga ada susu loh. ketegangan-ketegangan. Ini spesial banget yang gue juga bingung kalau selama ini susu itu kan kotak ya biasanya ya. Enggak juga. KPBS Pengalengan kan Oh, iya, kemasannya iya. begini. Tapi enggak, masa segini? Anda jangan main-main sama ibu-ibu warung Iya, ya. mohon Ibu maaf. warung lebih apa? Mohon maaf, aduh salah lagi saya. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau misalnya memang pada saat setelah YouTube-nya tayang ya kan, dari mulai yang episode kita kan sempat ada detektif asal Iya, juga. yang ngeliat dari Ya, iya itu. video horror talk apa segala macam, memang banyak yang follow, pasti kan banyak yang pengen tahu dong gitu. Nah, banyak banget kan, tapi gue tuh scroll satu-satu, gue lihat dulu. Kalau misalnya postingannya 0 itu udah otomatis tidak akan gue terima, gue approve. Oke. Kalau postingannya 0 itu berarti cuma apa? Cuman buat kepoin. Iya. Kepoin Instagram lu ada apa. Oke. Sedangkan menurut gue ya, Instagram gue tidak ada apa-apa, tidak ada yang mau bisa lu buat lihat, nggak ada apa-apa, udah gini doang. Enggak ah, kemarin jalan-jalan tuh ke Bali. Iya, maksudnya bagi gue ya, Instagram gue tuh tidak ada apa-apa. Gue terlalu kepo kali ya. Iya. Oke. Kalau misalnya yang 0 pasti sudah gue tolak. Tapi kalau misalnya kayak yang walaupun Instagramnya dia pun digembok, postingannya misalnya cuma sedikit, itu bisa gue approve ya. Gue lihat aja, menurut gue, oh ini oke nih, gitu nih oke nih. Kalau lu pribadi gue jujur, gue ngerasanya oh lu orangnya baik nih sama orang nih, suka bantu orang nih, gue oke deh gitu. Suka bantu orang. Gue ngerasanya kayak gitu, jadi gue oke. Gue bilang kok sama tuh Krisna si bocah biru. Kita si bocah biru, gile. Gue sampai Anda tuh dapat insight-nya tuh luar biasa ya, dari Pokemon, Power Ranger, Krishna gitu ya. Harusnya saya bukan YouTuber horor, tapi stand up comedy. Oh yoi, mungkin Iya, Anda bisa mulai ke sana ya. Siapa tahu jadi yang kayak yang sebelah itu kan, mantan jenderal gereja setan jadi stand up komedian Wah. termahal gitu ya. Serem sih Lumayan tuh. Karena dari tadi saya juga ngakak-ngakak. Kalau kelihatan di vlognya Billy kan, wah orangnya serius banget, terus bener-bener, bentar ya, gue duluan, gue lihat dulu gitu kan. Jadi bener-bener cowok banget gitu loh. Maco. Maco Iya, abis. maco. Kalau di sini beda nih. Iya, auranya maco, emang kadang-kadang auranya maco, kadang-kadang auranya bisa jadi keibuan. Kayak gitu sih, gonta-ganti. Kalau mungkin orang misalnya kayak gue pergi psikolog pun gue akan dibilang mungkin punya beberapa kepribadian yang berbeda sih. Karena memang iya ganti-ganti. Itu pun bukan karena kata gue ya, tapi kata orang-orang yang ngelihat, kadang-kadang bisa dilihatnya kayak jadi feminim banget, bisa dibilang dilihatnya kalau lagi maco-maco banget, kayak gitu sih. Memang gonta-ganti, tapi ya udahlah wajar. Gue penasaran nih.
kan lu anaknya 2 nih. Terus lu sering kesini ke sono gitu. Anak lu ikut gak? Enggak. Kalau misalnya penelusuran gue nggak mungkin bawa anak juga dong. Oh, selain penelusuran lah, kayak misalkan apa namanya, kayak kemarin misalkan ke 5 tempat ibadah itu. Kalau yang itu ada atau yang anak asuh yang ikut? Enggak sih. Iya, anak asuh ya, ya, anak lebih asuh banyak juga yang ada ikut yang ya. ikut. Tapi kalau misalnya anak ya, kalau misalnya contohnya kayak kemarin ke Wihara Dharma Bakti itu sempat bawa. Tapi kalau kayak yang ke Pura tuh kayaknya enggak. Tapi gue lihat-lihat juga sih. Lihat-lihat juga, maksudnya satu lihat medan karena masih anak-anak. Terus kedua, bukannya kalau kayak ke tempat-tempat gitu gue sih nggak takut ya bakal kesambet, bakal apa segala macam, enggak sih, nggak bakal. Ya kan ada dukunnya ya, kenapa takut? Ya juga sih. Cuman lihat-lihat, tapi kalau misalnya itu ya biasanya kalau mau ikut ya udah ikut gitu. Nggak masalah sih. Dari kedua anak lu ini ada gak yang punya spesial Power Ranger-nya kayak lu? Ada pasti, karena kan gue kan keturunan. Oh. Jadi ya pasti akan turun. Jadi kan gue 3 bersaudara. Oke. Ya kan, 3 bersaudara, gue punya abang, gue di tengah. Nah ini adik gue nih, tuh lihat yang tidak berguna. Sedang berbaring lemah tak berdaya di pojokan kayak cucian kotor ya. Jadi kan nih gue di tengah-tengah. Jadi Anda mungkin kebalik ya? Gue cewek satu. Anda cewek di badan Anda cowok di badan cewek gitu ya. Kalau yang itu mungkin Cewek di gue nggak berani ngomong sih ya. Soalnya tadi kata Anda terlalu lemah ya. Iya, cewek di badan cowok dia, beneran. Terbalik, gue sama dia tuh terbalik. Dari kecil tuh sebenarnya udah terbalik. Dari kecil dia cengeng banget, sedangkan gue strong banget gitu. Tapi sebenarnya itu juga sama abang gue. Abang gue tuh dulu kecil cengeng banget, sedangkan gue tuh nggak pernah nangis dari kecil. Mau sama nyokap gue di sabet, mau apa gitu segala ya? macam, gue tidak pernah menangis dan tidak pernah mengatakan maaf. Anda jangan-jangan punya ilmu kesaktian udah dari kecil ya? Kayaknya kebal sahabat gitu ya maksudnya ya? Kayaknya kalau gue ngerasanya mungkin pun dari kecil pun gue sudah bisa, cuman gue selalu denial kayaknya gitu. Oh, okay. Kayaknya soalnya gue memang dari kecil nggak pernah ada rasa takut. Gue mau ke kuburan kayak mau apa segala macam, gue tuh nggak takut dari kecil gitu. Ya jadi dari 3 bersaudara ini yang bisa cuman gue doang. Abang gue nggak bisa, adik gue pun nggak bisa, cuman adik gue memang suka disukain aja, suka diikutin gitu doang sih. Tapi kalau yang lihat gitu kan, komunikasi gitu ya cuman gue doang. Jadi gue itu keturunan dapat dari bokap. Bokap bisa kan? Bokap bisa. Bokap bisa. Terus kebetulan dari nyokap pun bisa juga. Jadi bapaknya nyokap yang bisa. Oh. Cuman bapaknya nyokap itu dia dipakai buat bantu orang, nolongin orang. Kayak penyembuhan gitu. Ya, tapi bokap pun sama juga dulu nyembuhin orang juga gitu. Nah kalau dari bokap ini kan memang ada 2, ada yang hitam, ada yang putih. Okay. Kalau misalnya yang hitam bisa santet, pelet, guna-guna, ilmu kebal, lu sebutin lu mau apa. Nah kalau dulu preman-preman, nah biasanya ngambil ilmunya dari keluarga bokap gue, kebal-kebal gitu. Jadi kalau misalnya diantara preman, keluarga gue mah udah terkenal deh. Karena yang dari ilmu hitamnya tuh udah pada ya begitu semua. Nah yang putih juga ada gitu. Kalau cuma apa bedanya hitam sama putih? Maksudnya dipakainya. Cuman masalah dipakai kan? Dipakainya. Sebenarnya ilmunya hampir-hampir sama. Tapi ada juga beberapa bacaannya yang beda sama kita ngegunainnya buat apa. Terus kalau kayak begitu berarti dia dikasihin Pokemon buat ngejagain atau gimana? Yang mana? Yang misalkan contohnya nih gue mau kebal nih, kan gue bukan orang indigo lah, bukan ini, gue mau kebal nih, kebal senjata gitu ya, terus ke tempat bokap lu, terus dibacain apa segala, gue di keluarga bokap, sorry, bukan bokap Oke, gitu. mohon maaf, keluarga bokap lu, terus gue dikasih Pokemon gitu untuk kalau pas lagi gitu, ajian sih sebenarnya, dikasih ajian, jadi ada baca-bacaan yang harus dibacain, terus misalnya kayak ada berarti ritual yang harus dilakukan ya gitu ya. Kayak gitu. Jadi ketika sebutin mantra baru mungkin Pokemonnya datang apa gimana? Gue penasaran banget soal begitu kepo ya. Anda pengen coba ilmu kebal? Gue bukan masalah pengen coba ilmu kebal, tapi gue pengen tahu mekanisme yang terjadi saat orang tuh misalkan kayak gue nih, gue nggak punya ilmu apa-apa, gue pergi ke dukun lah ya, kita sebut dukun gitu ya. Gue pergi ke dukun, gue minta supaya gue kebal nih. Terus apa yang gue dapatkan gitu kan? Biasa kan suka dikasih jimat lah, inilah itulah gitu kan. Nah,
terus ada dikasih pantangan ya. Waktu itu ada teman gue pantangannya nggak boleh bawa ke WC, terus nggak boleh apa gitu, intinya kayak gitu ya. Nah gue pengen tahu, bukannya gue pengen kebal ya, gue nggak pengen kebal, tapi gue pengen tahu aja ketika kebalnya itu dapatnya dari mana gitu. Ya, apakah si kodamnya itu yang akhirnya ngelindungi? Iya, begitu, benar kayak gitu. Yang pasti kan harus satu pasti dikasih baca-bacaan yang harus dibaca, terus harus ada ritual dulu yang dilakukan kan, terus memang benar ada pantangan. Nah yang terakhir ya pada saat digunakan sebenarnya ada pelindung yang dibuat gitu. Nah pelindungnya ini bisa juga jatuhnya jadi bentuknya kayak shield yang nggak kelihatan, atau juga bisa satu lagi dilindungi sama sosok, mau disebut kodam atau apa ya kayak gitu. Berarti antara shield sama sosok ini beda ya? Beda. Kalau yang shield kan berarti alami. Iya, kalau shield itu kan dia sebenarnya kalau misalnya ada yang bisa lihat itu dia cuman kayak cahaya gitu doang. Sebenarnya kayak kaca tapi dia cahaya gitu. Jadi lebih tipis. Soalnya gue pernah gue dulu kebetulan belajar bela diri ya. Terus si guru bela diri gue ini pernah ngomong, saya tuh dulu pernah waktu ada kejadian kecelakaan apa, saya udah dikerubungin massa. Terus gue bikin aja lingkaran pakai tangan gue, intinya pakai dua-duanya dia, terus gue nggak bisa diapa-apain. Nah itu shield. Beda. Maksudnya ada beberapa beda-beda mau pakai sosok atau mau pakai shield. Kan tergantung mahar. Satu, balik lagi tergantung duit. Ya kan, kedua tergantung sama dukunnya sakti atau tidak. Jadi let's say misalkan kalau kita level dukun misalkan ya, misalkan level dukunnya Tomku nih, levelnya dukun trainee nih gitu ya. Level lu dukunnya udah dukun backup gitu ya. Berarti gue kalau dapat ilmu kebalnya di Tomku misalkan, terus ngelawan murid lu tapi dapat ilmu kebalnya di lu, gue bisa kalah nih? Bisa. Ya misalnya contohnya kan lu pergi ke dukun trainee nih Tomku, ya kan, lu dikasih kodamnya princess yang cabi-cabi misalnya. Oh iya, oke. Ya kan? Logikanya ya. Iya, oke. Princess yang cabi-cabi, terus lo pergi ke gue, kan gue ngasihnya yang sangar-sangar. Oh iya. Si cabi ini bisa takut nggak sama yang sangar? Oke. Begitu logikanya ya, karena lu sih contohnya pakai Tomku, jadi gue keluarlah si princess cabi. Mentang-mentang dia demennya yang princess ya? Makanya. Oke, soalnya yang lucu kan ya, dia kan gua mah cuma dukun trainee. Iya kan, beda sama Bun mah dukun backup gitu ya. Tapi maksudnya lu secara gamblang mengatakan diri dukun gitu, apa lu nggak malu sih sebenarnya maksudnya? Kalau orang anak-anak indigo yang lain kan kayak nggak pernah mau mengakui apa dukun lah atau apa ini itu, lu sampai benar-benar tuh dukun backup gitu kan? Sebenarnya gini, gua kan orangnya memang doyan bercanda. Oh. Gue doyan bercanda. Jadi misalnya gini kan, waktu pada saat awal kan Kak Billy bilang gitu kan, nih buat Bun di YouTube ditulisnya apa nih? Praktisi apa, supernatural atau dukun? Nah udahlah apaan aja, mau dukun kayak mau apa bodo amat gitu. Tapi kalau misalnya dibilang Bun indigo, ya sama pengguna kata indigo. Wah. Gue ngerasanya gimana ya? Kayak ya, terlalu dilabelin gitu. Kayak terlalu dikelompokin gitu, nih kayak indigo gitu. Terus nanti nih ada kristal, ini ada yang lain. Jadi menurut gue kayak terlalu dikotak-kotakin, jadi gue nggak suka. Ya udah sih bilang aja apaan, terserah apa. Terserah lu mau manggil gue apa. Lu mau manggil gue dukun, mau manggil gue praktisi supranatural, mau manggil gue perempuan ilmu hitam, ya kan, atau enggak perempuan tanah jahanam. Terserah gitu. PTH ya? Iya, terserah sih, maksudnya maksudnya orangnya kan memang udah nggak gimana ya, nggak sakit hati lah orang mau ngomong apa, nggak apa-apa, buat lucu-lucuan aja gitu. Makanya kenapa gue sebut diri gue pun dukun backup ya, karena buat lucu-lucuan. Oke. Dan kalau lu, sorry ya, kalau misalkan kayak dukun-dukun yang lain mungkin kan ngilmu, pergi ke satu tempat tapi ngilmu nih, ngilmunya itu, gue sih nggak pernah tahu ya ngilmunya seperti apa gitu. Nah, dengan lu pergi ke tempat-tempat itu, apa juga ngilmu atau kayak apa ya? Lu yang memang ketika udah sampai, kalau kita main game kan ya, kita udah sampai situ kan kayak dapat checkpoint gitu kan. Nah, checkpoint itu kayak dapat hadiah kayak gitu kan. Nah, apa seperti itu, atau kalau ngilmu kan yang benar-benar gua di situ melakukan apa? Ritual, apalah, tirakat lah, apa segala buat dapetin ilmu gitu kan. Nah, itu. Enggak, kalau gue sih enggak. Gue malah berbalut kemasan wisata warawiri lalalili.
Oh, ada warawiri, lalalili. Iya, maksudnya kayak pergi aja kayak orang-orang biasa, pergi ke tempat wisata lah, kayak gimana sih. Terus gue pun tidak melakukan aneh-aneh, tidak melakukan ritual, atau enggak kayak saya merasakan sesuatu kesedihan yang sangat mendalam, nggak gitu juga kan. Itu kan buat ngevlog ya. Iya, enggak, maksudnya kayak nggak gitu juga, atau enggak kayak gue misal pada saat lokasi, wah gila nih ada penampakan ini, gue nggak gitu. Gue tuh yang udah, ya udah jalan aja. Jadi teman-teman yang ikut juga yang ya udah jalan aja, nggak yang gimana-gimana. Nah mungkin setelah itu barulah cerita ada apa gitu. Tapi kalau misal kayak di lokasi sebutin ada ini, gue nggak gitu. Nggak yang begitulah gitu, beda gitu. Nah kalau dibilang setelah itu dapat checkpoint atau misalnya dapat sesuatu, memang pasti dapat. Yang namanya kalau kita silaturahmi atau kita pergi ke rumah saudara, dapet kita suka dibawain oleh-oleh nggak? Nah gitu, ya pasti bawa oleh-oleh. Nah ya kan oleh-olehnya kan contohnya yang tadi kayak di Toko Merah kan gue dapat oleh-oleh tuh. Terus gue pergi ke Gunung Padang, gue dapat lagi kan oleh-oleh pembelajaran. Terus gue pergi ke Bukit Rema yang orang bilang gereja ayam, padahal itu merpati, itu bukan ayam. Iya, oke. Itu kan di situ dapatlah kerukunan umat beragama. 5 agama kan ada di situ semua. Nah itu dapetnya dari situ awalnya. Makanya kenapa gue harus pergi ke tempat ibadah 5 agama. Jadi sekali lagi ya, kalau kita udah ngomongin spiritual ya, berarti udah lintas agama lah ya. Lintas agama banget. Jadi bukan yang gini ya, kalau gue ya ngerasanya buat gue pribadi ya. Mungkin orang lain punya pandangan atau pendapat yang berbeda-beda ya silakan. Tapi gue ngerasanya begini, sebenarnya semua agama pun sama ya, mengajarkan kan kebaikan. Nggak ada juga kan. Iya, nggak ada juga kan agama yang mengajarkan untuk bunuh orang yang punya agama berbeda dengan kita kan, nggak gitu juga kan konsepnya. Nah, cuman kan masalah agama itu kan kepercayaan, tergantung kita lebih nyaman atau lebih percaya buat nganut yang mana, kan udah gitu doang konsepnya kan. Kalau memang kita ngerasa di satu agama kita kurang yakin, kurang percaya, mau pindah ke agama lain, menurut gue itu fine. Free will ya? Menurut gue fine banget. Dimana ya lu bisa menemukan kedamaian iya. Dan satu lagi yang paling penting, lu harus dapat koneksi pada saat lu beribadah. Lu kan harus dapat koneksinya juga kan. Kalau misalnya lu in apa enggak ya dengan sang pencipta gitu ya. Iya, karena kalau menurut gue gini, kalau misalnya lu melakukan ibadah tapi lu tidak dapat koneksinya, menurut gue percuma. Kasihan elunya buat apa gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak cuman buat datang ibadah, anak kecil juga bisa. Tapi kalau nggak dapat cuma formalitas doang ya. Gue datang ibadah gitu, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah dapat koneksinya, ya duit lebih bagus. Kalau tadi kan kita ngomong satu Pokemon bisa menjaga berapa orang gitu ya. Satu orang ini bisa dijaga berapa Pokemon sih? Kalau yang paling banyak yang pernah ketemu sama gue, Om Hao sih. Itu banyak. Ada waktu itu pas gue lihat sih ada 7. Nah, terus bisa juga kayak gini. Bisa juga yang jual spirit doll-nya itu dia mengklaim kalau ini adalah mungkin sosok anak kecil. Tapi bisa juga kan dia salah lihat karena mungkin si nenek-nenek ini levelnya sudah besar, dia bisa menyerupai kayak anak kecil. Kalau Jin Korin kan dia pasti otomatis meniru si kembarannya. Kayak contohnya gue punya Jin Korin kan, ya dia pasti akan meniru gue aja. Dia nggak bisa niruin bentuk-bentuk lain gitu.